Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020, bersama Pastor Anton Pabendon, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat insani. Pada hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan 28. Mari kita mengawali permenungan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu ini, serta bantulah kami untuk menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sudah beberapa kali semenjak saya menjadi seorang pastor, ada orang berkomentar bahwa pasti orang tua saya senang dan bahagia karena salah seorang anaknya menjadi pastor. Sudah beberapa kali juga saya mendengar seorang ibu atau ayah berkomentar bahwa dia akan sangat bahagia dan merasa berhasil kalau anaknya lulus kuliah, atau kalau anaknya telah mendapat pekerjaan, atau hidup anak-anaknya telah mapan. Komentar-komentar seperti ini lumrah di kalangan masyarakat kita. Rupa-rupanya ada kecenderungan untuk mengukur kebahagiaan seseorang dari kesuksesan anak-anaknya, atau orang tua menggantungkan rasa bahagia mereka pada keberhasilan anak-anak mereka. Pada zaman Yesus, kebiasaan seperti ini adalah hal yang lumrah juga. Maka kita dapat mendengar komentar seorang wanita setelah menyaksikan sabda dan karya Yesus yang mengagumkan. Demikian, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Atas komentar itu, Yesus menanggapi, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Sepintas kita melihat bahwa Yesus tidak sepaham dengan komentar wanita itu yang menganggap bahwa ibu Yesus berbahagia karena telah mengandung dan menyusuinya, atau bahwa Yesus menolak ibu yang dianggap berbahagia oleh wanita itu. Akan tetapi, kalau kita perhatikan dengan baik, Yesus sama sekali tidak menolak ibu yang berbahagia karena telah mengandung dan menyusuinya. Ia juga tidak mengatakan bahwa ibu yang mengandung dan menyusuinya tidak merasa bahagia. Ia justru menegaskan peranan ibunya bukan hanya sebagai seorang yang telah mengandung dan menyusuinya, melainkan juga sebagai seorang yang telah mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Bukankah dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," saat menerima kabar malaikat Gabriel, menunjukkan bahwa ibu Yesus mendengarkan dan memelihara sabda Allah? Dengan demikian, Yesus memperluas ukuran kebahagiaan itu
Kebahagiaan seorang ibu atau ayah tidak pertama-tama dan hanya karena menyaksikan keberhasilan anak-anaknya, tetapi lebih-lebih karena mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Yesus menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak pertama-tama diukur oleh kesuksesan duniawi, ketenaran, prestise, jabatan, atau harta benda, tetapi oleh keselarasan hidup dengan kehendak Allah. Ukuran kebahagiaan ini mencakup tidak hanya seorang ibu atau ayah yang menyaksikan keberhasilan atau kesuksesan anak-anak mereka, tetapi juga seorang ibu atau ayah yang setia mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya, kendati pun anak-anaknya tidak sukses menurut ukuran duniawi. Bahkan sepasang suami istri yang tidak dikaruniai seorang anak pun, istri yang tidak pernah menyusui atau suami yang tidak pernah menggendong bayinya, dapat merasakan kebahagiaan karena kesetiaan mereka pada sabda Allah, bukan karena melihat kesuksesan anak-anaknya. Akhirnya, ukuran kebahagiaan ini juga mencakup kita semua yang setia mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya dalam hidup kita. Dengan demikian, saudara-saudari, menjadi bahagia bukan berarti segala kebutuhan dan keinginan duniawi kita terpenuhi. Bukan berarti kita tidak pernah gagal atau selalu mengalami kesuksesan atau menyaksikan kesuksesan orang-orang terdekat. Bukan pula berarti melakukan apa saja semau gue karena merasa memiliki kebebasan, melainkan berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, semoga sabda Tuhan ini menginspirasi kita untuk senantiasa hidup berbahagia, memilih untuk hidup berbahagia dalam kehidupan kita ini dengan ukuran yang ditawarkan oleh Yesus, yakni berusaha untuk hidup, mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan. Bantulah kami dalam menjalani hidup kami. Semoga kami selalu memilih untuk hidup berbahagia dan hidup seturut dengan sabda-Mu. Berkatilah kami dalam perjuangan kami di dunia ini. Dan semoga saudara-saudara sekalian, serta orang-orang yang kita doakan, keluarga saudara-saudari dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Pabendon. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.